Halo Bray, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime Solo Leveling episode 7-9. Bagi kalian yang belum nonton, bisa kunjungi channel ini di bagian playlist ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai Bray. Di Asosiasi Korea, seorang pegawai memberikan laporan ke Jinchul tentang insiden dari kematian 6 orang hunter di Raid Dungeon Rank J. Sementara yang selamat hanya 2 orang dengan peringkat rank D dan satunya rank E. Jinchul awalnya mengira hunter rank rendah itu lari keluar dungeon, karena itu memang sering terjadi. Di dalam laporan, diberitahukan bahwa mereka kembali mengalahkan bos dungeon. Orang ini menganggap Jinho yang mengalahkan bos dungeon karena menggunakan perlengkapan mahal. Namun, salah satu hunter yang selamat adalah Jinwo, orang yang selamat dari insiden double dungeon. Jinchul langsung merasa ada yang aneh, apalagi salah satu yang mati adalah Hwang Dong-soo, kakak dari Hwang Dong-soo. Sedikit mimin cerita tentang Hwang Dong-soo. Adalah hunter rank S Korea yang sudah pindah ke Amerika. Sudah jelas, Hwang Dong-soo pasti akan mencari orang yang telah membunuh kakaknya. Scene berpindah, di mana Jinwo menemui Jinho di sebuah kafe, karena telah ditelepon sebelumnya. Tujuan Jinho memanggil Jinwo adalah untuk mengajak bergabung dengannya. Namun Jinwo langsung menolak. Jinho memohon serta menjelaskan dia mau mengambil lisensi Guild Master. Namun syaratnya harus menjadi hunter dengan pengalaman 20 kali raid di dalam dungeon. Tujuan dari Jinho adalah untuk memperoleh keuntungan untuk perusahaan konstruksi bapaknya. Jinwo mendapatkan tawaran bayaran 30 miliar won jika bersedia menemani Jinho raid sebanyak 19 kali lagi. Dengan kondisi Jinwo saat ini sebagai hunter yang selalu naik level, Jinwo menolak semua permintaan Yo Jinho dan lalu pergi. Sementara itu di Amerika, hunter rank S adiknya Hwang Dong-soo yang bernama Hwang Dong-soo menyuruh asistennya yang bernama Laura membawakan identitas 2 hunter yang selamat. Hwang Dong-soo menanyakan ke Laura apa yang akan terjadi jika dia membunuh seseorang dari luar negeri. Laura pun memberitahukan Hwang Dong-soo akan dihukum karena negara memiliki perjanjian mengenai tindakan kriminal para hunter. Tapi mungkin akan bisa dapat kelonggaran, tergantung negosiasi dengan pemerintah. Mendengar itu, Hwang Dong-soo menyuruh Laura atur jadwalnya. Dia akan pergi ke Korea. Kembali ke Korea, terlihat Jinwo yang sedang duduk di kursi karena telah menyelesaikan quest harian yang mencapai 2 kali lipat. Lalu quest hariannya berubah menjadi quest rahasia. Hadiah yang didapatkan ada 3. Pertama, full recovery. Kedua, penambahan status 10 poin. Ketiga, memilih antara 2 random box. Jinwo memilih salah satu random box dan mendapatkan kunci berwarna merah. Kunci ini untuk masuk ke dungeon Istana Raja Iblis dengan tingkat kesulitan adalah rank S. Jinwo tersenyum karena di Istana Raja Iblis bisa mendapatkan bahan untuk Elixir of Life yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit dengan sihir kuat. Dengan tekad untuk menyembuhkan ibunya, Jinwo memilih pergi ke dungeon tersebut meskipun kemungkinan dungeon tersebut adalah rank S yang setara dengan dungeon yang ada di Pulau Jeju, yang bahkan para hunter rank S tidak bisa menaklukkannya. Di dalam langsung diperlihatkan kota yang hancur terbakar oleh api. Jinwo sedikit takut. Dia berencana menggunakan batu teleportasi kalau situasi tidak berjalan baik. Tiba-tiba muncul monster tipe Cerberus yang namanya berwarna merah. Karena dia tipe hewan, kemampuan Jinwo meningkat 40%. Jinwo mulai menyerang dengan menggunakan skill dash. Sayangnya, serangan Jinwo tidak memberikan damage sedikit pun. Jinwo menggunakan skill aura niat membunuh, tapi langsung dibatalkan. Cerberus yang kuat berhasil menggigit Jinwo, sehingga HP Jinwo berkurang banyak. Pertarungan menjadi lebih sulit untuk Jinwo karena Cerberus menggunakan skill untuk menggandakan kemampuannya selama 3 menit ke depan. Walaupun Jinwo berhasil menusuk mata Cerberus, Jinwo masih kewalahan melawannya. Saat HP Jinwo sisa 511, dia membeli healing point di tab shop pada layar Windows sebanyak 3 botol. Dan itu hanya memulihkan HP-nya menjadi 811. Kemudian Jinwo mengecek inventorinya, melihat ada poison Kasaka Venom Gen. Item ini bisa mengurangi physical damage yang diterima sebanyak 20%. Namun efeknya, kekuatan akan berkurang 35%.
Karena dia kebal dari segala jenis racun, Jinwoo langsung meminumnya. Di samping itu, efek skill yang Cerberus gunakan sudah habis, dan mata Cerberus yang ditusuk Jinwoo tadi terkena efek drain sehingga mata si Cerberus mengalami pendarahan. Dengan kemampuan itu, Jinwoo terus melukai Cerberus terus-menerus, dan sampai di mana setengah badan Jinwoo digigit oleh Cerberus. Namun, Jinwoo tidak menyerah dan menusuk mata Cerberus lagi sampai akhirnya si Cerberus tumbang. Setelah berhasil mengalahkan Cerberus, level Jinwoo langsung meningkat pesat dan seluruh lukanya dipulihkan. Jinwoo mendapatkan beberapa item. Pertama, kunci untuk pintu istana Raja Iblis, taring Cerberus, dan juga formula untuk membuat Elixir of Life. Terdapat 3 buah item yang dibutuhkan. Raid kali ini membuat Jinwoo menyadari kekuatannya saat ini. Kalau dia memasuki kastil Raja Iblis dengan level saat ini, hanya akan mengantarnya pada kematian. Kemudian dia bertekad akan kembali lagi ke kastil ini untuk menggunakan kunci pintu Raja Iblis. Jinwoo menjenguk ibunya di rumah sakit. Sekarang dia merasa mungkin bisa menyembuhkan tidur abadi ibunya dengan Elixir of Life, obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dibutuhkan 3 item untuk membuat elixirnya. Namun saat ini dia belum menemukan satupun item untuk membuat Elixir of Life. Tapi dia sudah tahu di mana dia harus mencarinya. Masalahnya, Jinwoo merasa jika dirinya yang sekarang melewati gerbang itu sama saja dengan bunuh diri. Untuk itu, Jinwoo ingin menaikkan levelnya dan menjadi lebih kuat. Jinwoo bertemu dengan Jinho lagi. Dia mengatakan menerima tawaran Jinho untuk ikut dalam raid rank C sebanyak 19 kali. Tapi Jinwoo mengatakan dia ada syarat, yaitu akan melakukan raid hanya dia dan Jinho saja. Jinho tercengang, merasa tidak percaya. Jinho berkata kalau untuk masuk ke gate rank C harus membutuhkan minimal 8 orang. Jinwoo menyuruh pakai orang bayaran untuk menggenapkannya seperti yang dilakukan oleh Hwang Dong-suk. Jinwoo mengatakan jika hal ini berhasil dengan 19 kali akan menjadi contoh baik untuk meyakinkan ayah Jinho. Jinho merasa hal ini benar juga, maka dia setuju untuk melakukannya. Dia mengatakan akan menyiapkan orang beserta gate-nya. Scene berpindah ke lapangan olahraga yang dimana Hunter Chae-in sedang latihan lari. Saat beristirahat, dia menyadari ada orang di belakangnya dan menyuruhnya keluar. Dan orang itu adalah manajer konstruksi Yojin bernama Yoon Byung-gil dengan maksud untuk merekrut Hunter peringkat rank S. Yang mana hal ini semua adalah rencana dari ayah Jinho untuk membentuk guild baru. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Hunter Chae-in. Sementara itu, Jinho saat ini bersama dengan ayah di dalam sebuah mobil. Ayahnya Jinho menceritakan sejak Gate muncul telah mengubah dunia sangat drastis. Saat ini, semua aspek berhubungan dengan dungeon mulai dari media ekonomi, politik, terutama infrastruktur yang menjadi mata pencarian masyarakat tidak dapat berdiri tanpa sumber daya dungeon lagi. Sedangkan yang mampu membawa pulang sumber daya berharga dari dalam dungeon hanya para hunter. Lalu organisasi yang mengelola para hunter itu adalah sebuah badan publik yang dikenal sebagai Asosiasi Hunter. Asosiasi Hunter menentukan rank Hunter yang membangkitkan kekuatan mereka serta mengatur segala macam, mulai dari mengatasi gate serta bertanggung jawab atas terjadinya dungeon break. Meski begitu, mereka tetaplah badan publik dan sebenarnya pengendali mayoritas besar sumber daya dungeon adalah guild. Dengan sumber daya di dalam dungeon, guild mampu meraup keuntungan yang besar. Saat ini, di Korea terdapat 5 guild besar yaitu Hunter's Guild, White Tiger Guild, Pame Guild, Fate Guild, dan Knife Guild. Kelima guild itulah yang memonopoli pasar saat ini. Untuk itu, ayah Jinho mengatakan, kita tidak boleh menonton dan diam saja. Apalagi hal ini jatuh ke tangan orang-orang yang mementingkan kekuasaan saja. Maka dari itu, ayahnya ini membuat guild juga. Jinwoo melihat status Windows levelnya yang sudah 26. Kemudian dia mendapatkan pesan mengenai pemanggilan untuk mengatasi gate rank D dari Asosiasi Hunter. Karena merasa tidak akan bisa bertarung sendirian, Jinwoo berpikir akan menolak. Tapi menurutnya, ini lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Di lain sisi, Pak Song dan Do Hye juga mendapatkan pesan yang sama seperti Jinwoo. Di sebuah tempat, ada seorang bapak-bapak yang meminta dan membayar pembunuh untuk membunuh beberapa orang. Yang ternyata pembunuh bayaran itu adalah Hunter Kang Tae-sik yang pernah datang ke rumah sakit untuk mengukur kemampuan Jinwoo karena mengalami kebangkitan kedua. Sementara itu, Pak Yeon-ho sendiri saat
saat ini sedang minum di sebuah bar. Dia mengingat perkataan Choi Jong-in tentang Pulau Jeju. Choi Jong-in menceritakan, semenjak raid besar ketiga ke Pulau Jeju, tidak ada yang bisa melangkahkan kaki ke pulau itu saat ini. Hanya ada pengawasan secara rutin dari pesisir. Orang-orang berusaha melupakan pulau itu bersama rasa takut mereka. Jong-in sendiri tidak ingin melupakan segala hal yang pernah terjadi di pulau itu. Di masa depan, dia berniat mencoba menaklukkan pulau itu. Untuk itu, Jong-in meminta Yong-ho dan yang lainnya untuk tidak berpisah-pisah. Harus bertambah kuat, menambah rekan dan menggerakkan opini publik. Yong-ho jadi mengerti, karena itulah Jong-in mengadakan wawancara dan mendidik para hunter pendatang baru. Jong-in mengetahui Yong-ho juga sama dengannya, berusaha melupakan apa yang terjadi di Pulau Jeju. Keesokan harinya, Pak Song sedang dalam perjalanan menuju lokasi gate, kemudian dia melihat Jin-woo yang sudah tampak berbeda. Pak Song sedikit heran, ada orang yang bisa berubah sedrastis ini dalam beberapa bulan saja. Bagi Pak Song, Jin-woo yang polos sudah berubah. Kemudian mereka berjalan bersama menuju gate. Tadi sangka Jin-woo dan Pak Song bertemu kembali dengan beberapa hunter yang selamat dari Double Dungeon saat itu. Terlihat ada Nona Jo-hee, Pak Kim dan Hunter Kang. Tiba-tiba ada mobil yang datang membawa 3 napi yang tangannya diborgol. Kemudian cewek dari asosiasi menjelaskan tentang raid kali ini, dan ketiga napi tersebut adalah tahanan dalam masa percobaan yang akan ikut raid. Namun Pak Song protes masalah ini. Si cewek menjelaskan, walaupun mereka sudah bertindak kriminal, mereka adalah hunter yang datang untuk mengurangi masa tahanan mereka. Jadi dipastikan mereka tidak akan berbuat macam-macam. Selain itu, hunter di sekitar sini sekarang sudah berkurang. Untuk itu dia meminta pengertiannya. Lalu dia memberitahu ada yang mengawasi dari asosiasi hunter. Kang Tae-sik juga akan ikut raid kali ini. Dia adalah seorang hunter rank B. Jika terjadi sesuatu, dia akan bisa menahan 3 napi rank C sekaligus seorang diri. Kemudian, Tae-sik memperkenalkan dirinya kepada para hunter. Dia juga mengatakan akan mengawasi para napi, jadi kalian bisa tenang. Kemudian tibalah waktunya untuk memasuki dungeon. Di dalam dungeon, Pak Song dan Jo-hee terkejut karena Jin-woo tidak terluka yang biasanya dia selalu terluka dan disembuhkan oleh Jo-hee. Mereka kemudian menemukan jalan bercabang. Tae-sik mengatakan dungeon ini lebih mudah dan cepat diselesaikan dengan berpencar saja. Tae-sik mengatakan dia dan para tahanan akan ke jalur kanan. Jin-woo yang memiliki indera yang tajam bisa merasakan bosnya ada di jalur kiri. Karena Jin-woo mengincar bos dungeon, dia pun mengajak Pak Song dan Jo-hee ke jalur kiri. Sementara Pak Kim dan Hunter Kang ke jalur tengah. Kembali ke beberapa waktu yang lalu, pria parubaya menyewa Kang Tae-sik untuk membunuh 3 orang itu dikarenakan mereka telah melecehkan putrinya yang berakhir bunuh diri. Setelah hal itu, membuat istrinya dirawat di rumah sakit karena trauma. Namun para pelaku malah akan dibebaskan dalam beberapa tahun, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan lisensi hunter mereka tidak dicabut. Dia tidak terima hal itu sampai membayar 3 miliar untuk permintaan menghabisi 3 napi tersebut. Tae-sik akan menghabisi para napi dan akan memberikan keterangan bahwa mereka dibunuh oleh ratusan goblin. Jalur yang dilewati Pak Kim dan Kang ternyata terhubung ke jalur Kang Tae-sik. Pak Kim terkejut melihat Tae-sik membunuh para napi. Karena Pak Kim dan Kang melihat semuanya, Tae-sik berencana untuk menghabisi mereka. Jin-woo dan yang lainnya mendengar suara teriakan. Mereka langsung menuju sumber suara dan terkejut melihat apa yang sudah terjadi di tempat itu. Hanya Pak Kim yang masih hidup, namun sudah sekarat. Jo-hee mencoba menjemurkan, selagi itu Pak Song bisa melihat. Ini bukanlah luka yang disebabkan oleh monster. Karena sudah sekarat dan tahu bahwa akan sulit untuk disembuhkan lukanya, Pak Kim meminta maaf kepada Jin-woo atas kejadian di Double Dungeon yang dimana dia telah meninggalkan Jin-woo dan berpikir Jin-woo yang akan dijadikan tumbal pada saat itu. Pak Kim menjelaskan sebenarnya dia tidak ingin meminta maaf seperti ini. Dia ingin bersujud sambil memohon pada Jin-woo. Namun Pak Kim harus meningsoi terlebih dahulu. Di belakang mereka, Tae-sik menyerang Jo-hee yang seorang healer terlebih dahulu. Namun Jin-woo menyadarinya. Dengan rencana dan skenario Tae-sik untuk membunuh mereka semua, Pak Song pun akhirnya turun tangan untuk melawan Tae-sik terlebih dahulu. Sayangnya, Pak Song tidak cukup kuat untuk melawan Tae-sik, walaupun sudah menggunakan jurus pedangnya serta dibantu buff oleh Jo-hee. Jo-hee yang ketakutan karena akan diserang oleh Tae-sik membuat kakinya lemas. Kemudian Tae-sik menggunakan kemampuan asasinya menyerang Pak Song dari berbagai macam arah. Jo-hee mau menyembuhkannya, tapi kekuatannya sudah mencapai batasnya. Jin-woo menolong Pak Song yang hampir ditebas oleh Tae-sik.
Karena lupa dan tidak tanda pada Jinwoo, Taishik menanyakan siapa Jinwoo sebenarnya. Son Jinwoo. いい級だ。 Taishik pun ingat, Jinwoo Hunter Rank A dengan kekuatan 10 yang dia temui di rumah sakit. Namun Taishik menganggap pengalaman Jinwoo sebagai Hunter masih pemula dan pertarungan Jinwoo dengan Taishik dimulai. Karena hasrat membunuh yang dipancarkan Taishik membuat quest baru muncul, yaitu membunuh Kang Taishik. Kemudian, Jinwoo menggunakan skill dash untuk menyerang. Serangan itu menggores pipi Taishik. Taishik juga kaget dengan kecepatan Jinwoo, ditambah efek berarti Jinwoo mulai aktif. Di tengah pertarungan, Taishik mengeluarkan skill menghilang. Keberadaannya tidak diketahui, bahkan baunya juga. Dengan menggunakan skill ini, dia dapat mendaratkan beberapa serangan ke Jinwoo dan akhirnya menyair kaki Jinwoo untuk mengunci pergerakan Jinwoo. Taishik mengatakan, Jinwoo tidak akan bisa menghindari serangan selanjutnya dengan kaki seperti itu. Namun dia tercengang melihat Jinwoo yang bisa menyembuhkan diri sendiri, bahkan itu pulih dalam sekejap. Selain itu, dia tidak pernah mendengar Hunter tipe penyerang menggunakan sihir penyembuh. Dia pun menganggap Jinwoo orang yang berbahaya. Taishik menggunakan kemampuan menghilangnya untuk menyerang. Namun Jinwoo bisa menangkis semua serangannya. Kemudian Jinwoo menggunakan skill niat pembunuhnya. Setelah sekarat, Taishik menjelaskan alasan kenapa dia membunuh. Hidup sebagai seorang hunter yang terbiasa dengan hidup dan mati membuat pola pikirnya menjadi tidak normal. Taishik bertanya pada Jinwoo sekali lagi, siapa sebenarnya dirinya? Karena tidak ada hunter tipe penyerang dapat menggunakan sihir penyembuh dan debak. Jinwoo mengatakan kalau dirinya adalah hunter yang terus bertambah kuat setiap bertarung. Kemudian Taishik melihat bayangan Jinwoo sudah menyatu dengan kegelapan. Kemampuan Jinwoo akan membuat Jinwoo bertambah kuat, tapi Taishik menyarankan harus hati-hati. Saat Jinwoo melihat ke belakang, kegelapan itu juga akan menatap Jinwoo kembali. Mengalahkan Kang Taishik membuat Jinwoo mendapatkan 5 poin penambahan status, serta mendapatkan skill menghilang milik Kang Taishik. Setelah itu, Pak Song dan Jo Hye berterima kasih pada Jinwoo. Jinwoo menyuruh mereka keluar duluan, karena dia sendiri yang akan mengalahkan bos dungeon. Ketika dungeon diselesaikan, Wo Jinchul sampai di lokasi gate yang dimasuki oleh Jinwoo dan yang lainnya. Jinchul sudah mendengar cerita dia memang sudah curiga pada Taishik, tapi dia tidak menyangka Taishik adalah pembunuh. Jinchul menanyakan siapa yang mengalahkan Taishik. Tak disangka Pak Song yang mengaku kalau dialah yang telah membunuh Taishik. Pak Song berbuat seperti itu karena mengerti Jinwoo ingin menyembunyikan kemampuannya. Selain itu, Pak Song menganggap ini adalah bayaran hutang budinya karena masih hidup atas insiden double danger.